Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita akan lanjut belajar basic dari pemrograman berbasis web ya, menggunakan Laravel. Nah, di sini pemrograman berbasis web ini sudut pandangnya adalah URL ya. Jadi seorang programmer dia harus bisa mendefinisikan atau membuat URL yang di URL tersebut nanti ada informasi. Ya, informasinya itu ada bisa dibuat dengan berbagai macam format. Ya, ada format HTML, ada format JSON, ya, ada format video dan lain-lainnya. Contohnya misalnya pada saat kita membuka salah satu website, katakanlah misalnya unama.ac.id, maka kita menemukan informasi nih, ada tulisan, ada teks ya. Ini informasinya dibuat dengan bahasa HTML. Kemudian ada juga yang informasinya bukan dalam bentuk HTML tapi dalam bentuk misalnya ada JSON format atau format JSON seperti ini. Ini juga sama, ini kan URL ya, ini URL-nya. Kemudian ini informasi yang ditampilkan di URL ini. Kalau Unama tadi ini URL-nya nih. Jadi URL itu merupakan gabungan dari nama domain dan path ya. Jadi kalau ini sebenarnya URL-nya itu hanya slash saja. Ya, seperti ini. Kalau kemudian saya klik misalnya salah satu atau saya tambahkan di URL-nya misalnya sejarah, misalnya saya enter, maka akan muncul informasi lain ya, akan muncul informasi lain. Nah, informasi-informasi inilah yang dibuat oleh programmer ya. Kemudian kalau saya buat misalnya sejarah Stikom. Oke. Maka dia kembali ke halaman utama ya. Oke, nanti aja kita bahas. Jadi programmer itu mendefinisikan URL, kemudian membuat informasi-informasi yang akan ditampilkan di URL tersebut. Oke, jadi ini URL itu sebenarnya gabungan dari domain dan path ya. Misalnya saya punya domain, katakanlah misalnya facebook.com, ini adalah domain ya. Nah, URL itu misalnya URL yang atau path ya, path itu misalnya seperti ini path. Berarti kalau digabung jadi seperti ini, facebook.com/. Kemudian path itu juga bisa ditambah misalnya profil ya, atau bisa ditambah produk ya. Nah, jadi ini domain, ini path ya, maka ini gabungan dari domain dan path disebut dengan istilah URL ya. Oke, jadi ketika kita membuat sebuah aplikasi, kita sebagai programmer, maka kita akan membuat URL yang kemudian di URL tersebut ada informasi-informasi. Contohnya misalnya kita buat aplikasi penjualan ya. Pada saat membuat aplikasi penjualan, maka di dalam aplikasi penjualan itu kan biasanya ada data pelanggan. Nah, kalau ada data pelanggan, berarti nanti akan ada URL pelanggan. Ya, akan ada URL pelanggan. URL pelanggan ini nanti akan berisi informasi yang tampil misalnya data pelanggannya, seperti itu. Kemudian ada data produk, ada data pembelian dan macam-macam. Jadi kumpulan dari URL ini akan membentuk sebuah aplikasi. Atau disebut dengan istilah modul-modul ya. Ada modul data pelanggan, modul produk, modul pembelian ya. Setiap modul nanti punya URL yang berbeda-beda seperti itu. Oke, kemudian umumnya setiap modul itu akan memiliki URL untuk melakukan operasi CRUD ya, namanya create, read, update, delete. Jadi modul itu datanya bisa ditambah, kemudian datanya bisa diubah dan seterusnya seperti itu. Nah, sekarang saya contohkan di Laravel. Ya, di Laravel kita bisa membuat atau mendefinisikan URL. Ya, kita bisa mendefinisikan URL. Oke, ini project kemarin ya, penjualan app. Udah saya buka di Visual Studio Code. Kemudian kita jalankan dulu ya. Laravel itu defaultnya harus dijalankan dulu menggunakan terminal. Ketik saja di sini php artisan server. Oke, maka ini udah dikasih tahu ya. Info servernya berjalan di 127.0.0.1. Ini boleh di copy.
kemudian kita pastikan di URL kita seperti ini. Oke, maka muncul ini kan URL nih berarti nih ya, ini domain berarti URL-nya itu slash ya. Jadi domain saja itu sama dengan domain plus URL slash ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana mendefinisikan rute. Ya, sebentar sebelumnya. Jadi untuk menjalankan Laravel itu menggunakan perintah php artisan server. Kalau kita mau menghentikan servernya, maka gunakan Ctrl C ya, seperti yang ada di sini ya. Ctrl C, tekan Ctrl C, maka sekarang Laravelnya udah tidak jalan lagi nih, seperti ini. Oke, saya ulangi lagi berarti. Oke. Oke, sekarang kita akan membuat URL atau mendefinisikan URL di Laravel kita. Oke, saya akan coba di sini. Kemudian kita akan buka file namanya web.php. File ini adanya di folder routes. Nama filenya adalah web.php seperti ini. Silakan klik. Nah, ini sudah ada default bawaan dari Laravelnya. Kalau mau buka file cara cepat, gunakan Ctrl P. Kemudian tinggal ketik saja nama filenya. Seperti ini ya, biasakan seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih. Sekarang ada dua URL aja. Anggap saja ada dua URL. Pertama ada URL slash. Oke. Kemudian URL slash ini ada tulisan return view. Ya. Kemudian ada URL slash home. Oh, berarti ada URL slash home. Saya coba nih. Saya coba slash home. Oke. Oh, kalau slash home URL-nya berubah ke halaman login. Oh, berarti ketika saya mengakses slash home, saya diarahkan ke halaman login. Berarti ada URL login. Nah, URL login itu adanya di sini nih. Ya, nah ini nanti pembahasannya. Jadi untuk sekarang ini ada dua URL ini. Kalau saya tambahkan misalnya bukan slash home, oke, saya tambahkan slash beranda seperti ini, maka muncul pesan 404 not found. Artinya adalah alamat ini atau URL ini tidak diketahui atau tidak ada di aplikasi kita, tidak ditemukan ya, karena memang di aplikasi kita itu tidak ada slash beranda. Oke. Nah, bagaimana cara buatnya? Maka saya tinggal copy saja dari sini. Oke, saya pastekan, kemudian saya ganti di sini, saya tambahkan slash beranda. Oke, simpan, kemudian kita refresh. Oke, sekarang muncul halaman yang sama dengan halaman utama kita tadi. Ini halaman utama kita. Oke, ini halaman beranda. Oke, seperti ini. Jadi di web.php ini kita bisa mendefinisikan URL sesuai dengan kebutuhan aplikasi kita. Nah, kemudian sebentar. Oke, kemudian di sini saya hapus dulu. Return view-nya saya hapus, saya ganti jadi hello, saya belajar Laravel. Oke, seperti ini, titik koma. Oke, maka sekarang kita jalankan lagi. Ya, maka sekarang tampil tulisan hello, saya belajar Laravel. Nah, di sini berarti kita ketika ada yang mengakses slash beranda, maka kita memberikan respon atau return hello, saya belajar Laravel. Jadi URL itu terdiri dari ini ya, yang diminta oleh user ini, yang dikembalikan oleh aplikasi kita adalah hello, saya belajar Laravel, atau disebut dengan istilah ini request, ini respon ya. Request itu kan berarti kan orang membuka alamat website kita dengan tambahan slash beranda. Responnya apa? Responnya tulisan hello, saya belajar Laravel, seperti itu. Oke, kemudian ini cara membuat URL ya. Kemudian kalau kita mau membuat website yang bagus ya, maka kita membutuhkan bahasa HTML ya. Kita membutuhkan bahasa layout untuk membuat layout, untuk mengatur tulisan. Itu kita membutuhkan HTML ya. HTML-nya Hypertext Markup Language, merupakan bahasa markup yang bisa digunakan untuk kita menata atau mengatur tampilan-tampilan dari aplikasi web. Contohnya, misalnya saya buat di sini B hello, oke.
maka nanti ada tulisan boldnya seperti itu ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi tampilan itu diatur menggunakan HTML ya. Tampilan yang ditampilkan di browser itu diatur menggunakan HTML. Nah, kalau kita tulis banyak-banyak di sini, misalnya saya mau buat dia jadi tengah, saya mau buat dia jadi ada paragraf barunya, misalnya seperti ini, atau kita mau buat list, misalnya ada tag list, ini kan kodenya kan akan ada banyak sekali di sini ya, akan ada banyak sekali, dan file web.php ini udah berantakan pasti bentuknya ya. Nah, maka dari itu untuk menuliskan respon itu kita tidak melakukannya di web.php ya. Jadi respon itu kita lakukan di file namanya bukan file ya, kita letakkan di view namanya. View itu nanti adanya di folder resource ini, kemudian ada folder view seperti ini. Nah, ini kita letakkan di sini nih nanti. Yang berurusan dengan respon atau tampilan itu nanti akan kita letakkan di sini ya. Oke. Kemudian apabila kita membuat aplikasi, kita akan banyak sekali membutuhkan URL. Ya, kita akan banyak sekali membutuhkan URL. Untuk satu modul saja, itu setidaknya kita akan membutuhkan 7 URL. Misalnya ada modul pelanggan, URL yang pertama untuk menampilkan semua data pelanggannya. URL kedua untuk menampilkan form tambah pelanggannya. Ya, kemudian URL ketiga untuk menampilkan untuk memproses menyimpan data. Ya, dan seterusnya. Jadi setidaknya ada 7. Maka dari itu di Laravel ya, di Laravel itu sudah ada rute ya, ada yang namanya rute. Jadi Laravel itu URL itu sama dengan rute. Sudah ada yang namanya rute resource. Jadi kita cukup membuat satu URL saja ya nanti, atau kita cukup mendefinisikan satu baris kode saja. Nanti Laravel akan membuatkan kita 7 URL ya, 7 URL. Oke, saya contohkan. Misalnya saya akan buat rute pelanggan. Nah, ini ada perbedaan nih di Laravel versi 9 dan di Laravel versi sebelumnya. Kalau di Laravel versi di bawah 9, versi 8, 7, maka untuk membuat rute itu kita tidak perlu, kita cukup seperti ini. Kutip, kemudian nama controller ya. Nah, kalau di Laravel 9 itu tidak bisa ya, kita harus mendefinisikan namespace-nya, namespace dari file tersebut. File ini pelanggan controller. Nah, jadi sekarang kita akan berkenalan dengan controller ya, dengan controller. Dalam pemrograman web menggunakan Laravel, sebentar, kita akan mengenal istilah namanya MVC ya. Saya lihat dulu Laravel MVC. Seperti ini. Ambil contoh seperti ini. Nah, jadi ketika user melakukan request itu dia membuka halaman misalnya, maka pertama kali Laravel akan melihat di file rutenya atau di routing ya, dimana file tadi filenya adalah di web.php. Kemudian dari routing tadi ya nanti akan diarahkan ke controller ya, akan diarahkan ke controller. Kenapa tidak langsung di routing saja? Karena tadi kalau semuanya di sini nanti codingnya akan penuh ya. Maka dari itu setelah melakukan routing akan diarahkan ke controller. Jadi controller ini adalah penghubung antara rute dan view ya, rute dan view atau rute dan database ya. Jadi controller merupakan penghubung antara rute dan view. Saya contohkan misalnya di kode kita ini ada /home ya, ada /home. /home ini ya, dia akan dihandle oleh file namanya home controller. Oke, dia akan dihandle oleh namanya file home controller. Nah, kalau kita buka file home controllernya, di sini akan ada fungsi namanya index ya, akan ada fungsi namanya index ini. Nah, di index inilah kita baru melakukan respon. Apa responnya? Misalnya return view, berarti tampilan nih kalau view. Dia akan mengembalikan file view namanya home.blade.php. Ini ya, file view-nya. Jadi,
semua URL yang masuk itu akan ada dalam routing. Dari routing kemudian dia masuk ke controller. Nah, diaturlah oleh controller apakah mau ditampilkan atau cuman mau diproses saja. Itu akan nanti diatur oleh controllernya. Nah, untuk membuat controller, oke, ya, di Laravel itu kita bisa gunakan, saya contohkan dulu ya, kita akan buat controller dulu, new terminal, kita buat terminal baru. Saya ketik php artisan make controller, namanya pelanggan controller -r. Oke, jadi di Laravel itu ada semacam kesepakatan para programmernya, di mana kalau mau buat controller itu nama modul, kemudian diikuti dengan controller, ya, dan ditulis dengan penulisan camel case. Ya, camel case itu ini huruf besar, ini huruf besar. Ya. Oke, kita tambahkan -r supaya Laravel langsung membuatkan kita function-functionnya. Jadi saya enter. Oke, udah selesai. Sekarang kita buka file yang barusan kita buat. Ini tutup dulu. Pelanggan controller. Ctrl P ya, Ctrl P. Tinggal enter saja. Oke, maka muncul seperti ini nih. Ya, nah karena kita menggunakan -r tadi, ini otomatis muncul ya. Otomatis muncul. Nah, sekarang kontrolnya sudah jadi. Ya, sekarang kita tinggal buat rutenya saja. Oke. Saya akan buat rute di sini di atas sekali. Namanya rute resource. Oke, kalau kalian tidak muncul rute resource seperti ini, maka silakan cari snippet namanya Laravel snippet. Ya. Cari extension namanya Laravel snippet. Jadi kalau sudah seperti ini tinggal enter saja. Seperti ini. Ya, udah jadi dia. Tinggal ganti pelanggan. Nah, ini tadi nih. Ini harus ditulis dengan namespace-nya app http controller pelanggan controller. Oke, seperti ini. Jadi, sorry, ini kurang N ya. Pelanggan. Oke, sekarang kita sudah punya satu rute resource. Ya. Nah, dari satu rute resource ini, Laravel akan otomatis membuatkan kita URL pelanggan /create, kemudian pelanggan saja tapi metodenya post, nanti akan dibahas. Kemudian pelanggan dengan nilai tertentu ID-nya, ada pelanggan edit dan seterusnya. Ya, nanti bisa dilihat di modul. Saya akan contohkan misalnya, saya akan mengakses rute /pelanggan. Ya, berarti saya akses rute /pelanggan. Seperti ini, maka muncul blank. Ya, kita lihat rute pelanggan. Kita lihat, kita buka file pelanggan controller. Di sini ada function index. Ya, di sini saya buat nih return ini fungsi pelanggan index. Oke, saya simpan, refresh. Harusnya muncul tulisan ini fungsi pelanggan index. Ya, jadi URL-nya sudah kita definisikan pelanggan menggunakan rute resource. Nanti dalam rute resource ini kan dia nanti matching dengan controllernya. Ini seperti ini. Kalau kita punya rute pelanggan, nama rutenya pelanggan.index, function yang menghandle-nya adalah index. Kalau pelanggan /create, ya, nama rutenya adalah pelanggan.create. Function yang menghandle-nya adalah create. Oke, berarti kalau saya buat di sini di pelanggan controller, di sini saya buat misalnya return ini pelanggan create. Oke, kita simpan. Kemudian di sini kita tambahkan nih /create. Oke, maka muncul ini pelanggan create seperti itu. Nah, jadi kita cukup mendefinisikan satu baris kode, nanti otomatis kita akan mendapatkan 7 URL. Ya, 7 URL. Dari 7 URL tersebut nanti ada beberapa URL yang tidak bisa diakses lewat browser, maksudnya tidak bisa diakses langsung ya. Contohnya URL yang pakai post ya, post, put, delete ini tidak bisa. Yang bisa itu cuma get saja. Kalau get itu bisa diakses langsung di URL kita ya. Kalau post itu nanti ada caranya lagi untuk mengakses URL-nya. Oke. Jadi yang ingin dicapai di video ini adalah
bagaimana programmer itu bisa mendefinisikan URL yang nantinya akan membentuk sebuah aplikasi ya. Jadi kita di Laravel itu yang pertama kali kita lakukan adalah kita mau buat modul apa, kemudian contohnya modul pelanggan, lalu kita buat controllernya dengan perintah php artisan make controller ya, pelanggan control -r. Setelah kita buat controllernya, kita lanjutkan dengan mendefinisikan rutenya ya, menggunakan rute resource supaya dia otomatis. Kemudian setelah itu baru kita handle apa yang mau kita tampilkan di index, apa yang mau kita tampilkan di URL create ya, dan seterusnya seperti itu. Oke, untuk video ini saya rasa cukup dulu. Silahkan nanti dicoba-coba misalnya buat produk controller ya, kemudian atau buat yang lain-lainnya silahkan coba. Jadi kita akan bahas lagi untuk rute ini di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.